Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mitra semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Indah di Bincang Sehat yang sekarang live di Mitra Kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat mitra dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima menjalannya. Saya hari ini tentunya tidak sendirian, saya ditemani oleh dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Mitra Kasih, yaitu Dr. Nurbaiti Nazarudin, SPTHT BKL MKes MMRS. Beliau merupakan spesialis di Rumah Sakit Mitra Kasih. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi pemeriksa IG Live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dok? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Menjelang dokter Ramadan juga harus fit. siap. Iya, dok, betul. Mudah-mudahan dokter juga dalam keadaan sehat dan segar ya, dok ya. Oke. Teman-teman mitra kasih semuanya, kali ini saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Nurbaiti Nazarudin, SPTHT BKL MKes MMRS. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lalu melanjutkan dokter spesialis THT Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, lalu menempuh pendidikan Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Magister Manajemen Rumah Sakit di STIE Gotong Royong. Lalu untuk riwayat pekerjaan beliau bekerja di Rumah Sakit Dustira dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, lalu dilanjutkan dari 2004 sampai 2022. Lalu di staf di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun 2022, lalu di Sakit Mitra Kasih dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Baik, teman-teman sahabat Mitra Kasih, tentunya kita mengadakan live Instagram hari ini dalam rangka pendengaran sedunia 2024 yang dirayakan setiap tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Nah, jadi berhubung tanggal 3 Maret kemarin seluruh dunia merayakan Hari Pendengaran Sedunia, maka kita akan bincang mengenai pendengaran pada pagi hari ini bersama Dr. Nurbaiti. Baik, dokter, ini kita minta bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, dok ya. Oke, yang siap. mungkin bisa sedikit menambah pengetahuan kita mengenai sih gangguan pendengaran, terutama mungkin pada sahabat mitra kasih yang memiliki orang tua atau lansia di rumahnya. Nah, ini bisa sedikit menambah pengetahuan mengenai pendengaran, tentunya supaya kita yang muda-muda ini juga bisa menjaga pendengaran kita ya, dok, ya, sampai nanti kita di usia tua. Dokter, untuk pertanyaan pertama, dok, mengapa sih sekarang namanya gangguan pendengaran pada lansia? Bagaimana, dok? Sebetulnya sejak pencanangan dari Hari Pendengaran Sedunia itu memang difokuskan untuk mencapai sound hearing, pendengaran yang lebih baik, sampai tahun 2030. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran ketulian yang sebetulnya 60% itu bisa dicegah. Oke. Jadi nanti waktu tahun 2030 itu diharapkan 90% faktor yang bisa dicegah itu sudah bisa sehingga akan tercapai dengan lebih baik, kualitas hidup juga akan lebih baik. Nah, ini untuk gangguan pendengaran pada lansia ini ada dititik beratkan karena gangguan pendengaran yang difokuskan yang pertama adalah penyakit infeksi yang disebut conge atau OMSK. Yang kedua, gangguan pendengaran pada bayi baru lahir ya, tuli kongenital. Yang ketiga, gangguan pendengaran akibat bising. Kemudian gangguan pendengaran yang sekarang pada lansia, lanjut usia ya. Jadi, kenapa harus lansia? Karena angka harapan hidup itu makin lama makin meningkat. Oke. Jadi jumlah lansia pasti makin lama makin
banyak. Makin banyak ya dok Nah, ya. masalahnya kalau tidak diatasi secara dini, ini akan menurunkan kualitas hidup. Jadi kebayang nggak, udah lansia, udah kurang dengar, udah ada gangguan fungsi tubuh. Jadi biasanya yang timbul adalah depresi. Oh iya, baik dok. Jadi depresi. Jadi kita harapkan angka gangguan pendengaran pada lansia, terutama yang presbikusis, ini yang sebesar 2,6%, ini akan bisa diturunkan lagi dengan cara pencegahan sejak dini. Itu. Baik dokter. Targetnya nanti di tahun 2030 ya dok ya. Baik. Kalau presbikusis itu yang dimaksud gangguan pendengaran pada lansia ya dok ya. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu. Iya. Sebetulnya jenis-jenis gangguan pendengaran pada lansia itu banyak. Oh iya. Tapi yang lain mungkin bisa diatasi. Nah, yang mengganggu kualitas hidup ini presbikusis. Oh baik dok. Jadi misalnya gangguan pendengaran pada lansia, ada yang disebut dengan jenisnya tuli konduktif, itu tuli hantara. Nah, itu biasanya karena kotoran telinga, karena infeksi telinga. Oh iya. Kemudian itu yang mengenai telinga tengah atau telinga luar. Nah, setelah itu tuli campuran. Nah, ini biasanya gangguannya di telinga tengah, dan sebenarnya pasiennya harus datang, harus diperiksa. Diperiksa langsung ya Diperiksa dok ya. langsung. Baik. Gangguan betul. pendengarannya karena apa gitu. Iya betul dok. Gitu. Oke, jadi banyak sekali ya dok ya. Ya. Ternyata jenis-jenis gangguan pendengaran itu nggak hanya mungkin orang awam taunya tuli atau gendang telinga pecah ya, mungkin gitu orang awam taunya. Ternyata ya ada banyak penyebab lain dok yang memang betul. harus diperiksa secara langsung ya dok ya. Betul. Jadi teman-teman kalau memang mungkin di rumahnya ada lansia yang aduh kok sekarang jadi susah kalau dipanggil ya dok ya. Betul. Susah kalau dipanggil dengan suara pelan, kok sekarang udah nggak bisa noleh, nggak langsung noleh gitu. Nah itu boleh mungkin coba harus dibawa ke dokter spesialis THT, boleh ke dokter Nurbaiti. Seperti silakan. itu. Baik dokter, untuk selanjutnya nih, gimana sih dok bisa terjadi gangguan pendengaran itu dok? Nah. Mengapa? Oke, kalau yang tadi sudah disebutkan, kalau gangguan pendengaran selain presbikusis, tadi kan ada sumbatan serumen atau sumbatan kotoran. Nah, kemudian juga karena genang telinga yang berlubang atau disebut congek bahasa Indonesianya ya. Iya dok. Nah, yang difokuskan adalah gangguan pendengaran pada lansia yang bukan disebabkan hal-hal yang tadi. Jadi baik. gitu, karena makin bertambahnya usia, ini menurut data WHO juga gangguan pendengaran pada lansia yang kita sebut presbikusis itu biasanya di atas 65 tahun. Nah, di atas 65 tahun, 75 tahun itu 30% atau sepertiganya menderita presbikusis. Sedangkan di atas 75 tahun itu 50% menderita presbikusis. Jadi tidak semua gangguan pendengaran pada usia tua disebut presbikusis. Oke, baik. Nah, ini datang dulu, diperiksa, kemudian pada pemeriksaan itu didapatkan sebetulnya gendang telinganya normal. Jadi tidak ada kotoran, gendang telinganya tidak berlubang. Kemudian pada pemeriksaan audiometri nada murni, jadi ini harus dites, sahabat ya, harus dites. Itu ada menampakkan gangguan pendengaran sensori neural. Jadi yang rusak adalah di bagian telinga dalam dan di bagian otak yang berhubungan dengan pendengaran. Nah gitu. Jadi kenapa sih bisa terjadi? Ya seperti kita tahu, kalau makin tua usia seseorang semua akan menurun fungsinya karena usia. Misalnya pada liang telinga. Liang telinga itu ada glandula serumen atau kelenjar minyak. Pada orang tua fungsinya turun. Jadi kotorannya pasti akan lebih kering, lebih sensitif. Rambut telinga atau bulu-bulunya juga dia lebih panjang, lebih susah. Terus tulang pendengarannya juga lebih kaku. Itu proses yang alami. Degeneratif ya proses usia. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya kalau penderita presbikusis ini
pada gambaran audiometri itu kita akan dapatkan gangguan pendengaran tuli sensorineural bilateral simetris. Jadi dua-duanya sama kiri kanan. Oke. Jadi biasanya sih penderita nggak menyadari, progresif, berlangsung terus lambat, sampai suatu saat penderita merasa kok kalau komunikasi dengan orang kurang dengar. Jadi kadang-kadang tidak terdeteksi dari awal. Iya, Dok. Ini yang menyebabkan tiba-tiba kalau udah seperti ini kok nggak bisa kumpul-kumpul di komunitas lansia, di pengajian atau di komunitas senam. Terus biasanya lansia itu suka menarik diri, minder. Kok dipanggil dengar? Iya, gitu. betul. Makanya itu yang kita titik beratkan, itu prosesnya memang tidak bisa dicegah, ini suatu proses alami, tapi bisa diperlambat. Betul. Jadi sama sekali tidak terjadi. Ya, Dok, ya. Karena yang namanya manusia, proses penuaan itu pasti ada, Dok. Pasti ada. Betul. Jadi teman-teman semua bisa dicegah, kata Dokter Nurbaiti. Jadi ini bukan hal yang bisa dicegah, tapi bisa diperlambat mungkin ya, Dok, ya, supaya kualitas hidup orang tua kita, kakek nenek kita juga itu bisa semakin baik lagi. Keluarga juga pendengarannya kalau kumpul-kumpul masih bisa ngobrol sama kita. Betul. Ya, Dok, ya, seperti itu. Baik. Lalu, Dok, untuk mengatasinya itu gimana sih, Dok? Cara mengatasinya? Ya, jadi dari awal, nah terutama kita juga ya, karena semua orang insya Allah akan menjadi tua juga. Iya, Dok. Jadi proses ini berlangsung bertahap progresif. Dua telinga. Jadi yang pertama dilakukan, hindari dulu, rawat dulu telinga. Oke. Jadi temanya yang sekarang adalah, ubah pikiranmu, mari peduli, tuli bisa diobati. Jadi yang sekarang untuk WHO mencanangkan adalah diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk kesehatan bagian telinga dan pendengaran. Itu dari sekarang. Selama ini kalau ada kurang dengar, biarin aja, udah nggak bisa diobati. Gitu. Jadi itu justru bisa target kita itu 6 tahun lagi ya, 2024 kan? Iya, betul. Bisa tercapai, bisa tidak tercapai kan? Orang tidak peduli, ini kan udah diobati gitu loh. Padahal dimulai dari sekarang nih kalau apapun bisa kita lakukan. Walaupun usia muda juga harus dari ya, Dok, sekarang. Ya. Ingat teman-teman semua, walaupun usia muda, jadi kalau udah ada merasa kok kurang mendengar ini, telinga mau baik sebelah maupun dua-duanya, langsung diperiksakan. Lanjut. Betul. Dok, gimana? Jadi cara mengatasinya secara keseluruhan dengan menjaga kondisi fisik, ya. Kondisi fisik termasuk juga kondisi kesehatan telinga dan pendengaran. Gitu. Caranya apa sih yang kita harus lakukan? Pertama, rawat telinga, peduli kesehatan telinga dan pendengaran, kontrol rutin. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan apapun, jangan meneteskan obat-obat yang kadang-kadang banyak pasiennya kurang dengar langsung diteteskan saja. Padahal sendiri, kan ya, Dok? Ditetes kan itu sendiri, Dok, ya, betul. Tanpa didiagnosis dokter, padahal kan belum tentu. Nah, itu. Kemudian kalau ada yang kotoran telinga, itu kalau yang kecil-kecil itu sebetulnya bisa keluar dengan gerakan kita mengunyah. Jadi keluar sendiri. Baik. Ya, keluar sendiri, kita cukup check up gitu kalau untuk kotoran telinga 6 bulan sekali misalnya. Tapi kotoran yang besar memang harus ke tenaga medis. Nah, itu harus diatasi, diobati oleh dokter spesialis THT. Yang kedua adalah yang nggak kalah penting, ini hindari bising. Bising ya, Dok. Hindari bising, itu penyebab gangguan pendengaran yang memang menjadi fokus juga, dimulai dari usia muda ya. Iya, Dok. Pemakaian iPod. Itu ada rumusnya loh, 60-60. 60-60 ya, Dok. Gimana nih, Dok, 60-60 nih, Dok? Jadi 60-60 artinya volumenya hanya 60%. Oke, maksimal, Dok, ya?
60% volumenya. Saya kan? Iya dok, betul. Dan juga selama 60 menit hari. Oh, oke. Jangan sampai ketiduran pakai iPod. Gitu ya. Jadi 60% dan selama 60 menit itu per 24 jam. Sudah diteliti iPod itu ternyata sekitar 93 desibel. Padahal batas ambang yang suara yang diperbolehkan itu sampai 80 desibel. Oh, berarti melebihi ya dok? Melebihi ya, banget. Nah itu iya. kalau dari awal sudah kurang dengar, nanti waktu usia tua yang normalnya gangguan pendengaran itu kan di atas 65 dulu kalau kita lihat di textbook. Sekarang tuh ada yang early presbycusis. Jadi sebetulnya dia dari umur tuh belum, tapi karena gaya hidup yang tidak sehat tadi, pakai iPod, telinga ada infeksi dan lain-lain, tidak perawatan rutin. Nah itu kadang-kadang ditemukan, saya juga banyak menemukan usia 50 tahun, 55 sudah gambarnya adalah gangguan pendengaran seperti lansia. Itu termasuk. Baik, nah itu termasuk juga penyakit-penyakit sistemik. Artinya penyakit misalnya ada kolesterol, darah tinggi, kencing manis, itu semua harus diobati. Karena itu akan mempercepat proses gangguan pendengaran. Kan saling berhubungan. Iya dok. Jangan sampai kalau di Amerika tuh ada generasi gitu. Jadi kadang gini, karena kebanyakan pakai iPod nih. Ya kan ya dok ya. Masih 20 tahun udah nggak bisa dengar. Nah, karena iPod terus kayak di time zone, kayak di tempat musik itu kan di atas 90 desibel, 97, ada yang 128. Iya, betul. Sangat ini ya, paparan bising itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu. Terus setelah itu olahraga yang teratur. Kalau lansia jangan lari ya. Cukup jogging 30 atau jalan sehat sebetulnya 30 menit setiap hari. Kemudian hidup sehat. Makan ikan, hindari makanan yang berlemak, kopi dan lain-lain. Itu semua akan memperpanjang kesehatan, akan memperlambat proses penuaan. Dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter THT. Jadi sehingga kalau ini ada tanda-tanda kurang dengar atau tanda-tanda tinnitus, telinga berdenging, itu salah satu tanda tinnitus itu salah satu gejala dari kurang dengar. Kita bisa deteksi lebih awal. Nah, itu mengatasi berdenging ya dok ya. Berdenging. Jadi bunyi berdenging di telinga ya. Terus juga cara mengatasinya kalau tadi itu adalah lebih ke arah preventif dan memperlambat. Selain itu obat-obatan biasanya diberikan vitamin B neurotrophic agent, jadi untuk meregenerasi sel-sel saraf. Nah, setelah itu tadi udah hindari bising, gaya hidup sehat. Nah, untuk presbycusinya, penata laksanaannya tergantung tuh dari hasil pemeriksaan audiometri tadi. Audiometri menurut WHO kalau sudah di atas 41 desibel, istilahnya itu gangguan pendengaran sensorineural derajat sedang, harus pakai alat. Harus pakai alat supaya pasien-pasiennya lansia ini bisa berkomunikasi dengan lingkungan, komunitasnya, bisa lebih dengar, jadi tidak depresi dia. Jadi dibantu dengan ya, alat. Ya? Alat itu merupakan rehabilitatif. Baik. Itu dibantu dengan alat. Terus juga itu tadi hal-hal yang lain, kalau saya juga sekarang mungkin memberikan penyuluhan, ingat sahabat IG, kalau orang tuanya atau kakek neneknya punya sakit darah tinggi, sakit kencing manis, itu harus seumur hidup. Jadi jangan pernah berpikir keracunan obat, nggak boleh, karena justru dengan diobat dari awal itu akan mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Gitu. Baik. Jangan takut keracunan obat, dokter nggak pernah berniat meracuni. Iya, betul. Udah, pokoknya si dokter itu adalah yang baik untuk pasien. Gitu. Jadi itu berhubungan ya dok berhubungan. Ya. Padahal kita mikirnya kolesterol atau misalnya darah tinggi atau diabetes itu nggak akan ngaruh lah
telinga. Ternyata itu berpengaruh Berpengaruh. loh teman-teman semuanya, berpengaruh ya dok ya. Betul. Dan juga mungkin ini saya sebagai generasi muda ya, generasi Gen Z Gen mungkin. Z. Itu kan sekarang alat-alat kayak earphone ya dok, ada Betul. banyak sekali jenis-jenisnya, ada yang wah macam sekarang betul, apalagi oke. makin canggih ya dok ya. Nah itu mungkin harus teman-teman semua ada batasannya, Batasannya. ada maksimalnya. Ingat 60 ya dok, Iya. maksimal persen volumenya, Iya. lalu maksimal 60 60 menit mendengar memakainya ya Iya. dok ya, penggunaannya 60 Dalam menit sehari. dalam sehari teman-teman itu. Jadi nggak boleh tuh lebih dari sejam dengerin lagu lama-lama. Oh asik ya gitu dok. Iya. Oke baik dokter. Lalu selanjutnya dok, itu tadi pencegahan ya dok ya, pencegahan Iya. juga sudah termasuk ya dok ya. Selanjutnya dok, apakah harus dok pakai alat bantu mendengar atau ABM? Apakah memang mutlak harus pakai itu dok kalau misalnya terjadi kekurangan pendengaran? Ya. Ini tadi kalau menurut WHO tadi ya, jadi kalau sudah gangguan pendengaran atau tulis sensorineural, nada tinggi yang simetris bilateral, dua-duanya tuh nggak dengar, ini juga ditandai misalnya pas kalau orang-orang tua tuh suka perhatiin, ya kita perhatiin, kita bersuara biasa nggak kedengaran, tapi kalau kita suaranya keras marah karena telinganya sakit. Iya betul dok. Jadi and triknya. Nah karena yang presbikusis ini karena dia kan dari mulai dari turun dia ke sampai frekuensi 8.000 itu dia menurun semua. Nah ini akibatnya pasien kalau kita berbicara nggak dengar, di tempat rame juga kurang jelas, dia mendengar tapi nggak bisa mendeskripsi, memahami pembicaraan. Karena apa itu? Karena dia tidak membedakan huruf S dekat-dekat, huruf T, PH, huruf-huruf konsonan. Jadi nggak dengar yang dibicarakan. Jadi mungkin hanya bising ya, saja ya dok ya? Iya, tapi nggak ngerti. Iya. Yang buat kadang-kadang marah, dia buat depresi juga kalau pelan, anak cucunya mungkin ngobrol pelan nggak dengar. Kalau teriakin, karena sakit. Iya. Jadi begitu diteriakan dengan nada tinggi, itu disebut rekrutmen atau tambahan sara. Jadi itu. Nah untuk pemakaian ABD tadi kita kembali lagi ke ABD itu harus jantung pasiennya. Kan memang diharapkan pendengaran derajat sedang sudah pakai alat duanya loh, bukan sebelahnya, karena kita mendengar dengan duanya. Jadi dipasang di kedua telinga ya dok ya? Dipasang dengan kedua telinga. Jadi kalau BPJS hanya mensubsidi cuma satu, ya satunya diusahakan beli sendiri. Jadi memang BPJS tidak gratis full. Nah itu. Terus habis itu nggak cukup dengan alat bantu dengar, karena kan seluruh proses penuaan itu merusak, mengurangi faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan, sarafnya, kemudian ke otaknya juga sarafnya, neuronnya berkurang. Jadi harus dibantu dengan gerakan membaca bibir. Oh iya. Itu cuma alat, dia nggak tahan, nggak bisa. Jadi harus sabar dengan gerakan membaca bibir. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan manusia? Jadi kita harus suara rendah tuh, agak keras, tapi jangan teriak-teriak karena akan sakit. Jadi kita mempergunakan frekuensi percakapan biasa, agak keras, dengan kata-kata yang tegas, kata-kata yang lugas. Karena setelah pakai alat bantu dengar, ini terapi juga untuk membaca gerak bibir. Jadi harus ditambah terang. Ya, nanti secara feeling, insting ya, dia akan ini maksudnya. Jadi itu alat bantu dengar aja tidak cukup. Oh seperti itu. Jadi dia harus lip reading, baca lawan bicara. Makanya kalau kita ngomong tuh di depannya dengan kata-kata yang agak lambat, nggak boleh cepat-cepat karena dia nggak ngerti.
Yang kedua adalah latihan untuk mendengar, karena proses pakai alat bantu dengar itu lama. Disamakan dengan pakai kacamata, baru dibeli langsung pakai, selesai, bisa pesen di apa yang di optik apa di yang lain-lain lah. Saya tidak endorse. Ya, kalau telinga itu harus adaptasi. Alat bantu mendengar itu pasiennya yang harus datang diperiksa, kemudian dites satu-satu frekuensinya. Setelah itu untuk nyamannya biasanya 3 bulan dia beradaptasi. Oh, lumayan ya. Lama. Ya, jadi ya. Banyak yang frustrasi juga, nggak enak, bunyi tambah semua, itu bertahap. Nah, ini peran dari keluarga di rumah, peran dari komunitas. Jangan ketawakan kalau nggak dengar, jangan buat stres di rumah, buat aja bahagia. Semuanya harus support ya, Dok. Semuanya support supaya kasihan kan, udah lansia, tentunya semuanya sudah menurun, penglihatan menurun, anggota gerak menurun, ada disabilitas, tapi dia mengandalkan pendidikan biasanya. Jadi buatlah mereka bahagia, mereka bisa berkomunikasi dengan anak cucu. Tapi ada syaratnya untuk memasukkan ABD ini. Kalau menolak nggak usah dipaksa, dia tambah depresi. Kadang-kadang kan dia apalagi kalau laki, aduh, ini pakai alat sih nggak dengar nih, gitu. Itu aja. Jadi triknya agak lumayan ya, Dok ya, kalau untuk dari segi kita berkomunikasi dengan lansia, ya, dari segi nanti juga saat lansianya dipasang alat bantu dengar juga ternyata tidak semudah itu, ya Dok ya. Kita juga sebagai mungkin keluarga dari lansia harus betul-betul mendampingi, mensupport, empati ya, ada rasa ya, Dok. Betul, iya, nggak bisa lagi sembarangan bicara, kita kemana, lansianya di mana, nggak bisa ya, Dok. Harus kontak tatap muka. Kalau bisa kita juga berbicaranya dengan kata yang jelas ya, kita buka mulutnya ya, mulut dan di tempat terang. Kan penglihatan juga sudah berkurang ya. Oke, wah luar biasa ini, banyak sekali ilmu yang termasuk saya juga pelajari banyak sekali ya. Memang ternyata masalah pendengaran ini mungkin belum banyak dapat perhatian ya, Dok ya, kalau di Indonesia ya, Dok ya. Betul. Iya, sampai saat ini juga belum. Kan pencanangan tuh GPKT, Komisi Nasional Gangguan Pendengaran dan Ketulian, untuk mencari sound hearing tadi, pendengaran yang lebih baik tahun 2030 ya, Dok. Sebentar lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan ya, kita kejar-kejaran dengan waktu, mudah-mudahan nanti di tahun 2030 gangguan pendengaran itu berkurang atau mungkin tidak ada ya, Dok. Kalau tidak ada nggak mungkin, tapi ya, Dok, minimal yang bisa dikurangi. Angkanya yang penyakit bising itu jelas bisa dikurangi. Betul. Mudah-mudahan nanti angkanya bisa tercapai di tahun 2030 ya, Dok, sehingga ya itu kan akan meningkatkan kualitas hidup kita rakyat Indonesia juga ya, Dok, agar nanti usia lansia kita juga yang sekarang Gen Z ya, para generasi muda, mudah-mudahan nanti ya lansianya juga tingkat pendengarannya itu masih bisa bagus ya, Dok. Gitu. Diperhatikan mungkin yang dokter jelaskan cara pencegahannya ya, pemakaian earphone seperti itu dan lain-lain itu dibatasi ya, Dok ya. Makanan juga harus yang sehat. Intinya pola hidup sehat ya, Dok, sebetulnya ya. Olahraga juga ternyata berpengaruh, teman-teman semua. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini luar biasa sekali pelajaran yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, atau minimal kita bisa menerapkan minimal ke diri kita sendiri, lalu ke keluarga kita, terutama yang lansia ya, Dok ya. Baik, Dokter, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan
penjelasannya. Teman-teman semua yang ingin berkonsultasi ke Dr. Nurbaiti bisa langsung ke Rumah Sakit Mitra Kasih. Untuk jadwal Dr. Nurbaiti ada di hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 8 sampai jam 9 dan jam 14 sampai 16. Jam 8 sampai jam 16 dan di hari Sabtu itu jam 10 sampai jam 14. Baik dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya.